A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ghafir atau bisa disebut dengan surah Mukmin namanya. Nama lain Ghafir itu surah Mukmin. Ayat 17 sampai ayat 25. Al-yauma, pada hari ini. Kapan ini? Pada hari yaitu hari kiamat, ketika dibangkitkan, ya, ditiupkan sangkakala yang kedua, dikumpulkan di padang mahsyar. Tuzza, dibalas, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri, bima kasabat, apa-apa yang telah diperbuat, yang diusahakan, yang dilakukan waktu di dunia. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman, tidak ada ketidakadilan pada hari ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, Allah itu maha cepat hisabnya, perhitungannya. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka semua kita akan dibalas apa yang kita lakukan waktu di dunia. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan akan dibalas sekecil apapun kebaikan. Ya, hal yang sederhana, kita misalnya memungut sampah atau ketika jalan ada paku, ya, itu sekecil apapun dibalas. Seburuk apapun kita berbuat zalim akan dibalas. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini dalam surah Al-A'raf. Jika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jika kita melakukan kemaksiatan, keburukan itu kembali kepada kita. Harus diingat. Kita melakukan kebaikan itu bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita melakukan keburukan pun juga untuk kita sendiri, akan dibalas. Makanya jangan sampai waktu di dunia ini, ya, melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Itulah hidayah Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami petunjukmu ya Allah, sirat, jalan al-mustaqim yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus, agar kita mampu melewati rintangan-rintangan, ya. Rintangannya ada tipu daya syaitan, rintangannya dunia, rintangannya hawa nafsu, kita bisa melewatinya tuh. Lurus terus lempeng alif, ya, melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita nanti dibalas. Inilah keyakinan, inilah iman. Orang beriman itu harus yakin, al yauma tuzza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat ini tentang kemahaadilannya Allah. Allah tidak akan zalim, la zulmal yaum, pada hari itu. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, Allah balas. Tapi harus diingat, jamaah rahimakumullah, kebaikan dibalas 10 minimal. Misalnya kita baca Al-Qur'an nih, ya. Dalam hadis kan diceritakan 1 huruf pahalanya apa? 10 kebaikan. Itu 1 huruf, alif lam mim 3 huruf. Al yauma berapa hari itu? Berapa huruf? Alif lam ya waw mim. 1 2 3 4 5. Al yaum aja 5 huruf tuh. Berarti dikali 10 berapa? 50 kebaikan. Itu kebaikan. Itu minimal, Pak. Kalau kita sekarang belajar tafsir, lebih dari 10 bisa jadi, ya terserah Allah, bisa 25, bisa 100, terserah Allah. Kita berinfak 700, naik lagi pahalanya. Kita sabar, apalagi nggak ada hitungannya. Nah, itu kebaikan. Tapi kalau keburukan, inilah adilnya Allah. Allah tuh sayang dengan kita.
Kita maksiat hanya satu, Pak. Hanya satu. Satu dosa. Jadi enggak 10, enggak. Inilah kemaha Rahman Rahimnya Allah. Kita maksiat hanya dikasih satu keburukan, satu. Beda dengan kebaikan 10 minimal, bahkan lebih tadi kan. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya, hisab. Sangat cepat perhitungannya. Artinya Allah ya ahad, seorang, ya bukan seorang diri ya. Allah tuh satu-satunya yang menghisap ya seluruh makhluk Allah. Semua manusia dihisap oleh Allah. Semua jin dihisap oleh Allah. Karena jin itu ada dua, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya kan, dihisap oleh Allah. Beda setan. Kalau setan itu semuanya kafir ya. Jin. Maka ada surah jin kan. Dijelaskan ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah Allah menciptakan, membangkitkan kita dari kubur, melainkan hanya seperti menciptakan, membangkitkan sekali saja. Wa ma'amruna ila wahidun kalam bil basar. Kita kami hanya satu ucapan seperti kedipan mata. Ya cepat Pak, seperti kedipan mata hisab itu. Artinya Allah maha cepat perhitungan hisabnya. Jadi semacam super komputer tercanggih di dunia hisabnya. Dan semuanya tercatat. Ya. Kita di dunia aja punya CCTV, punya macam-macam di dunia ini. Ini apalagi malaikat. Allah dengan malaikatnya, Allah pun sangat tahu. Jangankan kita melakukan, baru terbesit hati kita nih, baru niat. Misalnya nih, mau tidur niat tahajud. Ya Allah, hamba ingin tahajud malam ini. Ternyata kebablasan. Bangunnya azan subuh. Dapat pahala tahajud tuh Pak. Dapat pahala tahajud. Saking sayangnya Allah dengan kita. Niyatul mu'min khairu min a'maliha. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Tuh, niat aja dapat pahala, apalagi melakukannya. Allah Akbar. Beda dengan maksiat. Jelas kita niat nih ngaji subuh di sini, niatnya pengen ngambil sendal karena sendal kita udah jelek, ditukar sendal kan? Ya, sendal kita jelek nih, udah butut lah, pengen tukar nih, diinte-inte nih sendal yang paling bagus nih. Pulang duluan, baru niat, nggak jadi, dia udah pulang, nggak jadi. Nah nggak jadi itu nggak dapat dosa Pak. Itu Rahman Rahimnya Allah. Jadi kalau niat kebaikan dapat pahala, kalau niat keburukan tidak dapat dosa. Dosa itu dapat kalau kita sudah melakukannya. Nah, itulah Maha Rahman Rahimnya Allah. Tapi harus diingat, semua kita dihisab. Hisab yang paling berat apa Pak? Harta, duit. Kenapa? Hisab harta itu depan belakang ditanya. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Kalau punya umur, tanyaannya cuma satu, umurmu untuk apa? Kalau punya punya sehat, sehatmu untuk apa? Masa muda untuk apa kau gunakan? Tapi kalau punya duit, punya harta, punya emas, punya berlian, pertanyaannya dua. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Tuh pertanyaan dua. Makanya ada sebuah kisah, sebuah riwayat, orang miskin udah di surga 500 tahun, orang kaya baru masuk surga. Kenapa? Karena dihisapnya lama. Dari mana nih harta kamu nih? Ya kan? Kemana nih? Makanya kan mantan, sebentar lagi jadi mantan itu yang Raja Konoha kan, dari Jawa. Ada yang bilang 7.000 lebih ini triliun utang. Ini yang bayar bukan rakyat Indonesia, yang bayar siapa? Yang memimpin itu. Jadi harus hartanya harus diambil. Sebanyak-banyaknya harus bisa menutupi hutang. Jadi bukan rakyat Indonesia, orang dia yang memimpin. Nah itu kan ada yang sekarang ya. Jadi pengacara-pengacara tuh ya mengajukan ke pengadilan. Kalau nggak sanggup ke mahkamah, nah terus sampai terus harus yang membayar hutang itu ribuan triliun itu yang memerintah. Itu yang memerintah. Nah itu di dunia aja seperti apalagi di akhirat. Makanya lebih baik kita punya punya uang banyak tapi halal semua. Lalu dibelanjakan untuk yang bermanfaat.
Maka dua pilihan Pak nih, ada dua pilihan. Saya tanya nih Bapak, mau jadi orang kaya bersyukur apa orang miskin yang sabar? Yang paling tinggi tingkatannya apa? Orang miskin yang bersyukur, itu lebih tinggi tingkatannya. Kalau orang kaya bersyukur, biasa, hebat. Orang miskin sabar, ya biasa dong, apa lagi. Tapi yang paling hebat, orang miskin bersyukur. Kenapa bisa bersyukur? Karena nanti di akhirat nggak usah diperiksa, yang nggak punya duit diperiksa gimana? Ya kan ya? Langsung masuk surga aja dia. Makanya doa Nabi yang saya nggak pernah ngamalin, Pak. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan hamba orang yang miskin. Kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin tuh ya. Itu sampai doa Nabi miskin. Tapi dalam sejarah Pak, gini kita harus lihat. Sejarah keteladanan Rasulullah itu, Nabi itu pernah kaya sekali, pernah sedang, atau sedang itu nggak kaya nggak miskin, pernah miskin sekali. Tapi miskin sekalinya itu ketika mau akhir hidupnya. Lalu harta yang banyak itu, yang sampai miliaran, kalau sekarang mungkin triliunan, Rasulullah hartanya kemana? Untuk umat. Sedangnya kalau pemimpin sekarang kan, ini pemimpin pejabat-pejabat nih, waktu muda miskin, jadi pejabat kaya. Kalau Rasulullah kaya dulu, jadi pejabat miskin, itu hebatnya. Bahkan ketika sholat berjamaah nih, sholat berjamaah, ya kan? Ketika sholat berjamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab ini kan sangat baper, sangat kritis, sampai dia sholatnya nggak khusyuk. Saya sholat langsung pidato Umar tuh, hei sahabat-sahabat, saya tadi sholat nggak khusyuk, terus terang nggak khusyuk. Saya tadi mendengar suara orang yang kelaparan. Siapa? Coba, tolong. Coba tunjukkan tangan siapa yang hari ini atau berapa hari ini gak makan. Gak ada yang jawab. Rasul tersenyum. Alhamdulillah, hai Umar sahabatku, 3 hari ini gak ada makanan yang masuk ke dalam perut saya. 3 hari gak makan. Umar nangis, seluruh sahabat nangis. Lalu dia berpidato, hai sahabat-sahabatku, pemimpin-pemimpin, raja, presiden-presiden kalau sekarang ada ya, Persia, Romawi hidup dengan mewah, makan dengan nikmat. Pemimpin kita dunia akhirat 3 hari gak makan. Bayangkan, Masya Allah, itu Rasulullah. Tapi masa mudanya kaya dia. Kenapa masa mudanya kaya? Berbisnis. Bahkan dalam sejarah Rasulullah itu bisnisnya lebih lama dengan dia berdakwah. Kalau berdakwah hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Beliau berbisnis dagang 25 tahun. Awalnya jadi karyawan, setelah itu jadi pemimpinnya karyawan. Kenapa pengusaha? Pengusaha karyawan dari Khadijah binti Khuwailid. Awalnya jadi karyawan Abu Thalib. Awalnya kan dia masih kecil tuh, masih kecil Pak. Umur 7 tahun sudah ikut dagang. 7 tahun udah belajar bisnis. 7 tahun ikut sama Abu Thalib pamannya. Meningkat dewasa, beliau menjadi karyawan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid karena dia tuh kaya raya. Tapi bisnisnya nggak berjalan, nggak stuck. Setelah Rasulullah menjadi karyawan, ya perusahaannya makin berkembang. Makanya mendapatkan gelar Al-Amin. 25 tahun Rasulullah itu, 20 tahun, sekitar 20 tahun sampai Al-Amin, dapat gelar Al-Amin karena jujurnya. Saking jujurnya, semua orang-orang Arab waktu itu yang punya emas, yang punya berlian, yang punya ontak, nitip. Itulah bank. Jadi bank itu zaman Nabi ada siapa? Rasulullah yang diriin bank. Maksudnya orang nitipin barangnya begitu banyak, lalu dia manfaatkan. Dia karyawannya Khadijah juga punya bisnis sendiri, bisnis yang nitipin barang itu. Orang nitip karena amanah, karena jujur. Kenapa? Kalau orang nitipin duit uang, emas, berlian, apapun, tidak akan berkurang. Ya, tidak akan rusak kalau nitip ke Nabi. Makanya orang seneng tuh ngasih hadiah. Saking senengnya Rasulullah tuh cinta, demen sama Khadijah, bosnya. Ketika usia 25 tahun dia ngelamar Khadijah dengan mahar 100 ekor onta, berapa kilogram emas. Kalau menurut Profesor Dr. Safi Antonio itu sekitar 5 miliar maharnya Rasulullah nikah. Saya tanya, pernah gak di sini orang Dumek emas kawinnya 5 miliar? Ada yo? Iya. Atau nih yang mahasiswa nanti mau nikah maharnya 5 miliar, udah siap belum? Nah, ada. Berarti Nabi kaya banget, kaya sekali, 5 miliar. Dan bagi Khadijah kecil, karena Raja lebih kaya lagi. Iya. Kalau dikurs rupiahkan gitu ya, dikurs rupiah. Rasulullah kaya sekali kan. Tapi kenapa akhir hidupnya miskin? Karena seluruh hartanya untuk dakwah, seluruh hartanya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, untuk orang susah.
Dia nggak punya apa-apa. Bahkan Rasulullah itu kalau mau tidur, Pak, nanya dulu sama Aisyah, ya Homero, ada uang nggak? Ada, sedekahkan, infakkan. Nabi itu nggak bisa tidur kalau di rumahnya ada uang. Beda dengan kita nggak bisa tidur kalau di rumah tidak ada. Itulah kita, sama juga saya maksudnya. Subhanallah, sallu ala Muhammad. Jadi Jadi kalau membaca sejarah itu jangan miskinnya doang. Rasulullah kaya sekali. Setelah itu sederhana, setelah itu miskin. Bukannya itu miskin ya, karena dunia itu buat apa? Dia waktu meninggal itu nggak punya dunia, punya habis. Semua untuk umat, masya Allah. Karena memikirkan kita untuk dakwah, untuk perjuangan, untuk mendirikan negara, namanya negara Madinah. Ya, bahkan beliau cerdasnya itu membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu dalam sejarah itulah konstitusi modern dan itu dipakai di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya tahu itu kenapa? Karena pembimbing tesis saya dan juga penguji namanya Profesor Dr. Ahmad Sukarja, ya, MA, MH, banyak banget gelarnya. Beliau itu nulis disertasi Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Ternyata hebatnya para pendiri negeri ini, hampir seluruhnya Undang-Undang Dasar 1945 itu nyontek, menjiplak, meniru yang dibuat oleh Rasulullah, Piagam Madinah. Kalau nggak percaya, itu ada tulisan ilmiahnya, disertasi namanya. Disertasi itu kan karya tertinggi, doktor, dan itu diujikan oleh profesor dan sekarang dia udah profesor. Sekarang udah pensiun kali, wallah alam, belum ketemu lagi ya. Terakhir ya tahun 2007 jadi pembimbing dan penguji saya. Sampai seperti itu, bukunya ada dan dibukukan. Itu Pak. Jadi sejarah membuktikan, makanya Undang-Undang 45 itu harus kembali ke Undang-Undang lain. Negeri ini insya Allah makmur kalau ikut Undang-Undang 45. Kenapa? Karena Undang 45 itu Piagam Madinahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu negara yang luar biasa. Ya Pak ya. Pancasila itu juga siapa kan? Ya ulama. Ya idenya Bung Karno tapi ilhamnya dari para ulama. Garuda, lambang Garuda siapa yang bikin Pak? Habib. Ya Habib. Orang sekarang lagi sama Habaib nih. Yang mungkin itu Habib. Habaib siapa namanya itu? Kemudian yang tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur ketika proklamasi diproklamasikan, rumah siapa? Rumah Habib juga. Bung Karno itu sempat panas meriah, dikasih apa? Madu Yaman. Madu Yaman, makanya dia sehat, maka dia bisa baca proklamasi. Nah, itu sejarah yang ditutup-tutup gitu. Maka dibongkar oleh ustadz yang cerdas, namanya, Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu ustadz yang berapa? Kita bersyukur punya ustadz kayak beliau tuh. Ya Allah, hafal Quran, kalau jelasin itu pojok mana, pojok kanan, pojok kiri. Allah, kalau saya masih nyontek terus ya, dia mau enggak wah. Ya kan, hadisnya juga ribuan hadis hafal. Allah, itu cerdas banget Ustaz. Semoga Allah jaga dia. Ya, sama dengan Ustaz Abdul Somad juga. Abdul Somad itu kitab kuningnya luar biasa. Masya Allah. Allah lahirkan ya Allah takdirkan orang-orang yang cerdas. Orang-orang ini seperti ini harusnya jadi menteri gitu ya. Ya orang yang begini harusnya nih, orang yang cerdas harusnya begitu. Kembali lagi, jadi ayat ini menunjukkan nanti kita akan dihisab dan kita harus yakin Pak. Kenapa? Karena iman. Ini yang membuat kita semangat ibadah tuh, karena kita nanti dihisab. Ayat 18. Wa anzirhum yaumal azifah. Bila peringatan kepada mereka pada hari azifah. Azifah ini nama lain dari yaumul qiyamah. Jadi hari kiamat itu namanya macam-macam Pak. Al-Qari'ah kiamat. Ija waqa'atil waqi'ah kiamat. Wal 'adiyati dhabha kiamat. Yaumul azifah juga kiamat. Izil qulubu, ketika hati-hati ini, hati kita ya, ladal hanazir, sampai di tenggorokan, kazimin, dengan menahan kesedihan, maliz zalimina, tidak ada bagi orang-orang yang zalim min hamimin, dari seorang pun teman, wala syafin, dan juga tidak ada yang memberikan syafaat, yuta, yang diterima syafaatnya. Ya. Jadi nanti Pak, kita ini pasti akan ngalamin ya, ketika hancur alam semesta ini, wallahualam kita ngalamin atau tidak ya.
Tapi kiamat sugro pasti ngalamin. Kiamat itu kan ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro adalah kematian, itu pasti. Kalau kiamat kubro hancur alam semesta ini. Jadi ingatkan kepada mereka pada hari kiamat ketika hati-hati manusia itu ketakutan. Izil qulubu. Izil qulubu itu ada ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena terjadi kiamat yang Allahu Akbar, luar biasa. Lanal hanazir, sampai ketakutan sampai ke tenggorokannya, kazimin, dengan menahan kesedihan. Jadi bercampur gitu, sesak. Hatinya sesak sampai ke tenggorokan. Qatadah menyatakan sesak karena takut yang amat sangat. Hati tidak dapat keluar dan tidak boleh kembali. Saking ketakutan luar biasa. Kazimin, ya, semuanya diam, tidak bisa bicara. Ya, dijelaskan di dalam surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man rahma wa qala shawaba. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bicara, semuanya diam kecuali yang Allah berikan izin oleh Allah dan yang mengucapkan kalimat yang sangat benar. Jadi artinya orang semuanya Pak, ya, pada ketakutan. Dan pada waktu itu orang-orang yang zalim, orang kaya yang zalim, pemimpin yang zalim, semua yang zalim, apa yang terjadi? Orang-orang zalim, min hamimi wala syafi'in yuta'. Tidak ada teman siapapun yang bisa memberikan syafaat dan tidak diterima syafaatnya. Orang-orang zalim, nggak ada yang memberikan syafaat. Semua orang zalim. Orang zalim di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Ayub, zaman Nabi, semua zaman Nabi Musa, Fir'aun, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Lut, semuanya nggak ada yang bisa menolongnya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ayat 19. Dialah Allah yang mengetahui para pengkhianat. A'yun, a'yun itu mata-mata manusia. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di hati. Allah mengetahui apa-apa orang yang melakukan kebaikan keburukan, hatinya itu Allah tahu. Ma fis sudur, enggak ada yang sembunyi bagi Allah. Di ayat 19 ini Allah menceritakan tentang kemahakuasaannya. Pengetahuan itu maha sempurna. Allah maha tahu yang besar, yang kecil, ya, sekecil apapun Allah maha tahu. Semuanya di dalam pengawasan Allah, ya. Makanya kalau kita jadi orang baik ketika ada orang, itu biasa Pak. Yang luar biasa itu kita jadi orang baik sendiri gitu. Kita megang handphone sendiri di kamar, nggak ada yang tahu. Yang kita lihat apa tuh? Nah, itulah orang yang baik. Yang kita lihat Al-Quran, yang kita lihat ilmu pengetahuan, yang kita lihat, ya, Google, tapi Google kita cari yang baik-baik, ilmu pengetahuan, ya kan, riset dan sebagainya kan. Nah, tapi ketika kita ngelihat yang porno-porno, melihat yang maksiat, Allah juga tahu. Jadi orang soleh itu adalah orang yang berbuat baik ketika banyak orang dan ketika sendiri. Di kamar mandi nih, kita keluar dari kamar mandi ini sederhana aja. Kalau kita keluar dari kamar mandi kotor, berarti bermasalah dalam diri kita. Itu sederhana. Saya sangat, ini pengalaman pribadi ini, karena 5 tahun mendampingi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya, saya sangat senang kalau Ustadz Arifin keluar dari WC. Makanya saya selalu di depan pintu beliau, supaya jangan ada ngetuk untuk beliau, mau BAB mau apa pokoknya. Kenapa? Karena kalau beliau keluar dari kamar mandi, pasti kamar mandi itu bersih, wangi. Itu hebatnya beliau, pasti bersih dan wangi. Apalagi kalau di situ ada sabun, ada sikat, pasti bersih wangi. Nah, itulah orang beriman itu gambaran begitu. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Itulah orang beriman. 3 sa atau agimanya. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Di kamar mandi, dimanapun, mau di kamar mandi di masjid, misalnya nih kan pengen pipis nih, dakwah, mampir ke kamar mandi,
Lalu beliau di situ macam-macam kan, kita di depan pintunya. Lalu setelah itu saya masuk nih, pasti bersih dan pasti wangi. Itu luar biasa. Dimanapun, walaupun kamar mandi kotor sekali, wah, itu paling senang. Paling senang almarhum itu masuk kamar mandi yang kotor. Kenapa? Dia bersihin dulu, dikosek-kosek apa, baru setelah itu bersih. Sampai segitu-gitunya. Itu yang diamalkan oleh santri Qalbun Salim. Makanya coba masuk kamar mandi Qalbun Salim, selalu bersih, selalu wangi. Insya Allah. Ini mimpi saya aja. Tapi insya Allah sekarang udah mulai sedikit-sedikit sudah mulai berubah ya. Nah itu Pak ya. Wallahu yaqdi. Jadi kita tuh akan ditanya tuh sekecil apapun. Sebab kalau kita biasa bersihin diri fisik, nanti Allah bersihkan hati kita. Jadi tazkiyah qalbu itu dengan sendirinya terjadi kalau kita bisa bersihin fisik kita, bersihin diri kita, bersihin kamar mandi kita, bersihin ruang yang ada di sekitar kita, bersih. Makanya TSP kata Hagi, tahan buang sampah sembarangan. S, simpan sampah pada tempatnya. P, pungut sampah, sedekah. Nah, itu luar biasa tuh konsep Hakim dengan bahasa sederhana, tapi itu menunjukkan cara supaya kita membiasakan berbuat baik. Ya. Wallahu yaqdi bil haq. Dialah Allah yang menghukum dengan benar. Nah, ini dijelaskan lagi nih. Allah nanti mengadili kita dengan hak, dengan benar, seadil-adilnya. Kalau di dunia kita minta keadilan, itu agak susah, bahkan susah. Kadang-kadang orang susah yang gak punya uang Pak, dia lapor ke polisi, dibiarin tuh. Nanti di pengadilan, bahkan dihukum oleh hakim. Iya. Nah, tapi ketika orang yang punya uang, ya kan, dia di pengadilan, itu Pak bisa bebas atau hanya berapa bulan aja dihukum. Kenapa bisa begitu? Karena KUHP, karena uang habis perkara. UUD ujung-ujungnya duit. Itu yang terjadi Pak. Negeri kita ini rusak begitu tuh. Baik hakim, jaksa, polisi, pengacara, sama dah. Jadi lingkaran setan tuh ada, memang ada, masih ada orang-orang yang baik, masih ada, masih hakim yang baik ada, ya kan, jaksa yang baik masih ada, tapi sangat-sangat jarang. Jadi kita ini kekurangan orang bener. Kalau orang pinter banyak, profesor, doktor udah bejibun, tapi orang pintar, orang bener susah. Jadi mendidik akhlak itu, makanya Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Apapun profesi kita, kalau akhlaknya mulia, maka kita dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Wallazi yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in. Dan apa yang mereka sembah, ini orang-orang kafir nih, orang-orang kafir ini menyembah patung Yesus, menyembah macam-macam ya. Selain dia, selain Allah, la yaqduna bi syai'in. Tidak dapat mereka memutuskan suatu pun. Nanti di akhirat yang mereka sembah, patung, berhala, sekutu, tandingan Allah, siapapun itu tidak bisa menolong, tidak bisa yang memutuskan. Ya kenapa? Emang enggak? Ya namanya dia bukan Tuhan. Dewa-dewa apalah, nggak ada yang bisa memutuskan kecuali hanya Allah. Innallaha was-samiul basir. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar, dialah Allah yang maha melihat. Allahu Akbar. Kemarin hari Ahad zikir akbar di Qalbun Salim, sudah ada hamba Allah yang dapat apa? Dapat umroh gratis. Ternyata inilah luar biasa. Siapa yang dapat umroh gratis? Dia sehari 80.000 sholawat. Ternyata orang buta Pak, tunanetra. Jadi gimana motonya? Motonya anaknya yang moto, anak-anaknya nggak buta kan ya? Itu yang kemarin umroh gratis kan. Selama bulan Rabiul Awal, Al-Zikr itu mengadakan apa ya namanya istilahnya, bukan sayembara ya, umroh gratis. Siapa yang paling banyak berselawat, ada yang sehari 1.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000, dia 80.000 sehari. Siapa yang nandingin? Orang buta Pak benar. Itulah ya Allah nakdirkan itu, masya Allah, nangis itu buta diumumkan, namanya para sifat buta deh Allah, umroh gratis deh, masya Allah, selama bulan Rabiul Awal. Jadi sehari itu dia harus lapor gitu kan, siapapun. Jadi ada WA, siapa yang lapor setiap hari ada nomornya itu.
yang bisa umroh gratis. Ya, itulah orang yang buta yang dapat. Masya Allah. Ini bagian apa nih ya? Sebenarnya intinya lah penyemangat gitu kan, penyemangat banyak sholawat. Banyak sholawat selama bulan Rabiul Awal. 80.000 sehari Pak sholawat. Ya. Enggak apa-apain sebutan. Dia kerjanya apa? Mijit doang. Mijit kerjanya. Tapi anaknya ada yang sarjana. Ada yang udah bekerja, udah punya cucu sekarang. Masya Allah. Mijit kerjanya mijit, dipanggil mijit. Allah Akbar. Subhanallah. Itulah karunia Allah ya. Ya. Nanti tahun depan ada lagi nanti challenge ya. Ya, perlombaan siapa yang paling banyak berselawat hadiahnya umroh. Umroh sekarang berapa? 30 jutaan ya. Masya Allah. Selama sebulan. Tapi setelah itu enggak selawat lagi ya. Enggak ya Pak. Pasti kalau udah biasa selawat selama sebulan nanti insya Allah lisannya selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Ayat 21. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Awalam apakah tidak yasiru mereka berjalan fil ardi di muka bumi ini fayanzuru lalu mereka melihat kaifa kana bagaimana jadinya akibatul ladzina kanu min qablihim, akibat orang-orang sebelum mereka. Artinya kita diperintahkan ayat ini untuk apa ini namanya Pak? Untuk berjalan, untuk berziarah, untuk tur. Jadi jangan di rumah doang. Nah, kita diperbolehkan Pak, balas sunnah hukumnya kita berziarah. Nah, hukum sunnah Pak, berziarah. Tapi ziarah melihat, bukan menyembah, bukan meminta. Ini kadang-kadang orang ziarah salah cara. Berziarah ke makam wali, minta ke kuburan, ke wali itu salah. Kita belajar dari wali itu, belajar dia misalnya menyebarkan Islam di Banten, menyebarkan Islam di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Wali Songo ya kan ya. Atau lebih enak lagi berziarah langsung ke kemarin tuh ya, Bang ini ya. Berziarah ngelihat Firaun, melihat Laut Merah ya kan di Mesir kan, melihat di Yordan, di mana-mana tuh. Boleh silakan Pak, kalau punya uang mah silakan. Yang enak jamaah tabligh tuh, yang keliling dunia tuh kan, luar biasa dia Bang. Dia berziarah juga, berdakwah juga. Itu Masya Allah ya, 40 hari kan berziarah ke seluruh dunia. Udah berziarah, udah berdakwah, luar biasa Allah. Dengan ini boleh silakan. Ini kan perintah Allah tuh. Yasir fil ardi, silakan kalian berjalan ke muka bumi. Fayanzuru kaifa kana. Lalu lihatlah, perhatikanlah bagaimana keadaan orang-orang yang sebelum kalian. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Nah, lihat tuh. Ya kan Firaun gimana kan Allah hancurkan kan. Raja yang paling bengis, paling serakah, ngaku Tuhan lagi. Dan itu ada, Pak. Ada. Walaupun saya belum pernah ke Mesir, tapi saya pernah lihat. Di mana? Di Google, di YouTube. Ya kan, bagaimana wajahnya Firaun itu seperti apa kan? Ya Allah, seperti itulah keadaannya. Ya. Kanu ahum asyadu minhum quwwatan. Umat-umat dahulu itu adalah sangat kuat, lebih kuat. Quwwatan wa asaran, lebih kuat dalam membangun bangunan kan? Bayangkan Pak, ya kalau di Indonesia kan candi itu ya. Candi itu kan di zaman coba nggak ada alat yang canggih bikin candi kan berarti hebat banget kan orang ya. Ya kadang-kadang ke Borobudur malah menyembah candi lagi. Jangan Pak, itu orang Hindu Buddha itu. Hanya ngeliatin aja kita Pak. Ya artinya orang itu hebat banget kan, karena bantuan jin, bantuan setan kan. Sama orang-orang dahulu juga. Ya kaum-kaum yang dahulu itu membangun rumah dari gunung-gunung yang jadiin rumah, gunung jadiin rumah, jadiin kota. Ya dipahat dengan sangat-sangat di zaman itu, di zaman nggak ada kayak sekarang ada bor dan sebagainya. Wa asar fil ardi, bekas-bekas peninggalan-peninggalan di bumi ini. Fa'ajahumullah bijuduhim, lalu Allah ajab mereka karena dosa-dosa mereka. Allah ajab dengan banjir, dengan gempa, dengan petir, dengan macam-macam. Ya, dengan berbagai macam. Kenapa? Kenapa Allah ajab? Bizunubihim, karena dosa mereka. Karena maksiat mereka tidak menyembah Allah, karena mereka homoseksual, karena mereka berzina, karena mereka zalim. Makanya Allah hancurkan sehancur-hancurnya.
wa ma kana lahum minadh-dhami waq, dan tidak ada bagi mereka azab Allah seorang pun yang melindunginya. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka. Tidak ada. Kalau Allah sudah mengazab, kalau Allah sudah memberikan azab, ya tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melindungi. Jadi inilah kita, ayat ini boleh, bukannya boleh, sunnah hukumnya kita melihat kejadian-kejadian peristiwa yang lalu agar apa? Tambah iman. Agar apa? Tambah akidah itu semakin kuat. Iman kita semakin mantap. Bahwa dulu ada orang-orang yang zalim yang Allah hancurkan. Dulu ada orang-orang yang maksud Allah hancurkan. Ini waktu pernah saya ke Libya waktu itu. Libya itu dekat Yunani, dekat Eropa ya. Dia melihat bangunan-bangunan Yunani, bangunan-bangunan model-model zaman dahulu gitu, filosof-filsafat, filosof tuh. Ya. Selama 1 minggu itu kita, masya Allah, dimanjakan oleh Presiden Muammar Gaddafi. Alhamdulillah pernah ngalamin ya. Ya kan? Jadi beliau itu Pak Muammar Gaddafi itu mengadakan maulid seminggu. Dan itu negara. Hebatnya imam sholatnya beliau. Ya, sambutan kepala negara beliau. Tausiahnya juga beliau. Dan diundang ulama seluruh dunia. Alhamdulillah saya dapat jatah mewakili Majelis Az-Zikra. Karena gantian. Awalnya almarhum Ustaz Arifin, terus Ustaz Syukur. Dapat jatah. Saya pulang mau nggak? Mau banget. Ya, bikin paspor. Bikin paspor, lalu langsung kita ke Libya selama 1 minggu. Peringatan Maulid Pak. Itu makanannya masya Allah, dikeren. Udah makan ini, udah selesai, ada lagi makanan lagi. Jadi kita itu Pak, orang Arab, orang Libya, seneng kalau kita kekenyangan. Udah makan, pertama makan buah, udah itu makan roti, kira udah ada lagi makan nasi, ada lagi di astagfirullah. Ini teman-teman ada NU, orang Muhammadiyah. Antum gimana? Udah gak sanggup dah, saking kita dimanjakan. Ya, kita keliling ke beberapa daerah Libya, beberapa tempat, ke Tripoli, kemana-mana yang dihancurkan oleh Amerika kan sekarang kan, karena ditakuti Libya itu, presiden yang luar biasa itu. Seluruh ulama-ulama Afrika itu Pak, itu dihajikan oleh beliau. Sekolah gratis, mau sampai S3 gratis, kesehatan gratis. Harga Pertamax Plus, kalau sini Indonesia Pertamax Plus hanya 2.000 perak. Pertamax Plus tuh. Kan kita naik mobil tuh, naik mobil bis. Nanya, kan ada angkanya kan berapa dolar. Ini apa nih? Di sana tuh nggak ada premium, nggak ada Pertalite, nggak ada Pertamax biasa, Pertamax Plus semua. Ya, karena penghasil minyak kan. Cuma 2.000 perak. Pertamax Plus di sini Indonesia 20 ribuan lah. 17.000 ya di Indonesia. 2.000 perak sampai masya Allah. Dimanjakan di sana kita. Pulang alhamdulillah dapat dolar semua. Di sana dimanjakan, keliling selama 1 minggu, dapat macam-macam, dapat dolar lagi masya Allah. Setelah beliau wafat, hancur-hancuran kan negaranya kan. Begitulah kalau pemimpin yang hebat tuh begitu. Saddam Hussein juga dihancurkan dan jahatnya Amerika itu di situ Pak. Yahudi itu jahatnya luar biasa. Yang kembali lagi ke ayat ini, jadi kita diperbolehkan untuk keliling dunia. Dalam rangka apa? Semakin iman kita mantap, bisa melihat kejadian-kejadian peristiwa. Kalau punya duit ya. Kalau kita mah nggak mampu lagi keliling ziarah yang deket-deket aja ya. Dzalika bi annahum kana sta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fahajamullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Demikianlah azab yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka dahulu telah datang rasul-rasul, Nabi Nuh, Nabi Musa datang tuh bil bayyinati dengan bukti dia ini ada rasul. Fakafaru, lalu mereka ingkar, tidak mau percaya apa yang disampaikan rasul. Fahajamullah, maka Allah ajab mereka. Innahu syadidul iqab. Sesungguhnya dia Allah maha kuat. Syadidul iqab, lagi maha keras dahsyat hukumannya. Ya, di dunia Allah perlihatkan, apalagi di akhirat. Ya, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, wa sultanin mubin, dan bukti-bukti yang nyata. Apa itu? Taurat, mukjizat, tongkat dan sebagainya kan? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa Haman, dan kepada Haman, wa Qarun, dan kepada Qarun.
kepada 3 orang nih. Fir'aun rajanya nih penguasa. Haman ini arsiteknya yang membuat piramid-piramid itu Haman, orang pinternya. Qarun orang kayanya. Jadi Nabi Musa berdakwah kepada orang pejabat, kepada orang pinter, profesor, kepada orang kaya tuh. Makanya tugas ulama itu berdakwah kepada siapapun, pejabat, kepada orang pinter, profesor, kepada orang kaya. Qarun. Jadi Fir'aun mewakili pejabat, raja, presiden. Haman mewakili profesor, ahli arsitek gitu. Qarun mewakili orang kaya. Faqalu, mereka berkata nih, siapa? Fir'aun, Haman, Qarun berkata, sahirul kazzab. Dia itu, Musa itu adalah seorang tukang sihir, seorang yang pendusta. Begitu katanya. Musa itu adalah tukang sihir. Musa itu pembohong, pendusta. Itu kata siapa? Kata Fir'aun, kata Haman, dan kata Qarun. Makanya Allah hancurkan, Pak. Fir'aun dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Haman dengan cara Allah utus nyamuk. Nyamuk kecil kan? Satu saja. Masuk lewat telinga, dibor itu otaknya. Karena dia pinter kan? Hancur otaknya. Cuma satu makhluk Allah yang kecil. Namanya nyamuk. Meninggal dalam keadaan menghinakan. Kemudian Qarun gimana caranya? Ditenggelamkan bersama harta-hartanya. Makanya kalau orang nemu harta di bumi namanya harta Qarun, harta karun. Kalau orang Indonesia karun, Qarun ya. Falamma ja'ahum bil haqqi, terakhir ayat 25. Maka ketika Nabi Musa datang kepada mereka bil haqqi, dengan membawa kebenaran, dengan membawa wahyu Allah, kitab Taurat, ya, berdakwah kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Indana, di sisi kami. Qalu, mereka berkata ngomong nih, uqtulu abna alladzina amanu ma'hu, bunuhlah anak-anak laki mereka yang mereka beriman bersama Nabi Musa. Bunuh, semuanya bunuh. Yang laki-laki bunuh. Kalau di zaman jahiliyah lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Kalau di zaman Nabi Musa semua yang lahir ya dibunuh, dipenggal, dibunuhlah, semuanya dibunuh. Semua yang bersama Nabi Musa itu dibunuh. Wastahyu nisaakum, dan biarkanlah hidup anak-anak perempuan. Biarkan yang perempuan biarin. Yang laki-laki bunuh semua. Yang laki-laki bunuh, yang perempuan biarin. Kenapa? Perempuan mah nggak ada kekuatan, kata mereka nih, kata siapa? Fir'aun, Haman, dan Qarun. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidak ada tipu daya orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan, kesia-siaan. Enggak ada. Semua tipu daya orang kafir itu sia-sia. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca, ayat 17 sampai 25 ini, kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya